Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita baru nyampe pertengahan Ramadan. Singkat saja saya ingin menjelaskan tentang inti puasa. Jadi Allah mewajibkan puasa kepada kita. Itu Allah ingin manfaatkan kepada kita yang paling tinggi dalam Allah. Jadi kita dengan istilah takwa. Coba lihat, karena di antara kita banyak yang tidak paham tentang takwa. Kita lihat baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun itu kalau menggunakan dalam bahasa Arab itu namanya fi'il mudhari. Jadi kata ittaqo yataqi yatakiyani yatakuna tatakiyani tatakuna. Tatakun itu artinya kita puasa ini akan menjadi orang yang bertakwa. Menurut Ibnu Abbas di dalam tafsir At-Tabari jilid pertama halaman 111, beliau menjelaskan bahwa nama lain dari takwa itu namanya robbani. Maka di Indonesia di Bandung ini banyak toko buku atau toko baju tapi itu ada istilah robbani. Kalau kita lihat di robbani itu bagian takwa di sini. Meskipun hanya bagiannya saja, sementara takwa orangnya kadang-kadang belum takwa. Kenapa mereka pergi bagian dulu takwa? Nah, kata Ibnu Abbas, takwa itu mengandung 3 karakter, mengandung 3 kemampuan dia. Yang pertama adalah takwa itu atau robbani itu adalah ulama. Maksud ulama itu maksudnya begini. Jadi kita di bulan Ramadan ini belajar untuk berkarakter ulama. Ulama itu disebutkan dalam Al-Quran innama yakhshallah min ibadihi ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Karena bulan Ramadan itu kita belajar berlatih untuk takut kepada Allah. Seperti bulan Syawal itu sudah biasa. Gak ada siapapun kita tidak akan melakukan yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena sudah digodok selama bulan Ramadan. Itu takwa. Nah, selama ini Bapak-bapak dan Ibu, kalau kita bicara ulama, ini prihatin yang zaman sekarang ini. Ada hadis Nabi riwayat Muslim, beliau mengatakan begini, Alim fa'amilu yaqul al-jahl. Jadi salah satu wamin asyati sa'ah kata Nabi. Salah satu ciri datangnya kiamat itu alim fa'amilu, diangkatnya ilmu, fayasbutul jahl. Jadi orang-orang dari ilmu diangkat oleh Allah, maksud diangkat itu wafat meninggal. Sekarang kan berbanyak meninggal. Di Jawa Barat saja guru sudah tidak ada. Pertama Dr. Kiai Haji Yazid Mutaki itu guru saya. Kedua Kiai Haji Raden Toto Abdul Fattah. Ini dua-duanya mantan ketua nasional Jawa Barat. Orang hebat semua. Ketiga Kiai Haji Dr. Kiai Haji Samsuri Sidik sudah meninggal. Kemarin usia 90 atau 40 sekolah S3-nya usia 80 tahun di Bandung. Luar biasa. Kemudian Kiai Haji Abdul Halim, ini sudah tidak ada, ini ulama Jawa Barat. Kemudian Kiai Haji Ahmad Basuni sudah meninggal. Kemudian Kiai Haji Ustad, itu mantan Gubernur Sulawesi Barat. Jadi memang ulama-ulama itu sudah itu yang formal, makanya yang di pesantren. Mama Sujani yang punya Al-Jawami sekarang sudah meninggal. Mama Panyaungan yang sekarang terus para putranya juga sudah meninggal. Mama Gedong pesantren Sukamiskin sudah meninggal. Mama Cibaduyut sudah meninggal. Semua ulama-ulama Jawa Barat itu sudah meninggal. Mama Cipasung dua-duanya sudah meninggal. Di Garut guru saya Mama Aceh yang punya pesantren Kudang, saya belum pernah pesantren itu sudah meninggal. Jadi ulama-ulama itu sudah meninggal. Di Puncak guru saya Mama Kiai Haji Puan Hashim, ini seorang ulama hebat, punya ilmu laduni, sudah meninggal. Di Bapak Rizwan ini Mama Kiai Haji Amin sudah meninggal. Di Subang Mama Kiai Harun, Mama Kiai Haji Harun sudah meninggal. Mama Sampu di Purwakarta sudah meninggal semua ulama-ulama itu. Ini di tempat ulama Jawa Barat. Nah, sementara wa yasbut al-jahlu kata Nabi. Di satu sisi ulama meninggal, di sisi lain orang bodoh mengaku ulama banyak sekarang. Banyak sekali. Bahkan maaf ya Bapak Ibu, bisa jadi Bapak Ibu juga begini. Ketika kalau orang tua kita dulu kan kalau misalnya punya
lahir. Datang tuh ke kiai, bukan ke Google. Pak Kiai punten, Pak Ajengan, bareng juga Nabi kita pun anak lahiran di Senin kita Nabi naonnya. Emang kalau itu saya ke kiai, ke Google dan ke YouTube gitu. Saya tanya mahasiswa saya, what is your name? Kata mahasiswa, my name is Rijal. Ini, kami, saya lihat namanya. Nulis Rijal pakai S. Rizal. Rizal itu kan artinya anak bawang. Ya, kenapa? Karena yang benar itu bukan Rizal, tapi Rijal. Rojulun, rojulani, Rijalun. Kita udah banyak salah kaprah sekarang ini. Kenapa? Karena nanya bukan ke ulama. Nanya bukan ke ulama, tapi ke Mang Google dan Mang YouTube dan seterusnya. Ini salah satu ciri ya, makanya Nabi, kalau Nabi itu beda dengan kita. Semua ucapan Nabi pasti jadi kenyataan. Jadi kata Rasul, salah satu ciri kiamat adalah diantaranya para ulamanya cepat dipanggil oleh Allah. Di sisi lain orang-orang bodoh ulama sekarang berkaya di mana-mana. Ini salah satu jadi ulama. Kemudian apa yang kedua, Bapak Ibu? Orang sudah lari dengan ulama sekarang. Coba lihat. Maaf ya, saya bukan ini. Saya bicara keras suara. Untung ceramah tarawih sebelum sholat tarawih. Nggak kebayang kalau ceramah tarawih setelah tarawih. Balik kabeh. Benar. Ya memang ada satu dua orang lah yang teruji gitu. Tapi kebanyakan pasti pulang gitu. Buktinya ceramah subuh balik. Nah, untuk ceramah tarawih sebelum sholat. Kalau ceramahnya setelah tarawih, wah warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena maaf ini Bapak Ibu punten ya ajak orang baru mah guru saya tiga namun disebutkan nyenggol sirah itu hati pun nangis punten. Saya punten ya. Jadi begini, kita salah kaprah. Sholat sunat berjamaah rame, lompatan yang berjamaah. Tapi giliran ada kajian, ada pengajian, balik aneh. Saya paling bertanggung jawab, saya balik debat dengan siapapun, bukan berarti saya jago, enggak. Ini kan kalau tarawih kalau berjamaah itu kan sunat muakkad. Sedangkan tolak ilmu, mencari ilmu, menyimak ilmu dari kiai, dari ajengan, dari ulama itu kan wajib. Jauh dong derajatnya wajib dengan sunnah. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid pertama halaman 350 disebutkan bahwa hadar ya majalisul ulama sa'atan khairun min atusoliyah mi'ata rakatin. Hadir satu saat saja dengan para ulama. Ini Bapak Ibu ini menyimak saya. Ya anggap saya ulama, anggap saya begitulah biar gampang. Dia menyimak saya hanya beberapa menit itu kata Nabi jauh lebih mulia, lebih baik, lebih afdal dibandingkan dengan sholat sunat 100 rakaat. So 100 rakaat sangat kuat. Tarawih 11 tulang cilung kok belum imam nang bilang habis. Oh datang deui. Saya pernah sholat tarawih sampai 23 rakaat. Memang bukan salah, saya nggak nanya dulu ke DKM, tiba-tiba 23 rakaat. Gak dipanggil dulu. Kami pasang panjangan sebal dilatih tarawih. Jadi kadang-kadang yang tadi belum pertama kita belum siap untuk berbeda pendapat. Kedua memang kita sudah biasa ibadah itu kayak anak kecil. Sopan. Malam pertama kan bingung kan. Sekarang udah berkurang, apalagi setelah ada hujan. Ibu-ibu juga pertama bingung. Sekarang udah berkurang. Padahal kata Nabi mestinya semakin dekat ke Lebaran semakin ramai. Kenapa? Kan ada Lailatul Qadar gitu. 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Kita bangun malam itu lebih utama daripada 1000 bulan. Wah, luar biasa. Itu merupakan satu bonus lah kalau bahasa ini. Gak ada di dalam umat lain, gak ada, hanya umat Nabi Muhammad yang punya ini. Nah ini Bapak Ibu terakhir ya. Jadi ciri orang bertakwa itu robani itu adalah orang yang punya mental, punya karakter ulama. Nah sekarang di zaman akhir ini banyak orang yang sudah lari dengan ulama. Nah kata Nabi kalau orang sudah lari dengan ulama akan turun 3 bencana. Nyata nih, maaf. Saya punya kitab bisa. Saya bacakan hadis ini. Saya di zaman ala ummati yafiruna min al-ulama wal fuqaha. Wa yabtalihumullah bi thalathi balayat. Nanti di zaman akhir umat aku akan lari dari ulama, lari dari fuqaha. Fuqaha itu orang-orang yang mengerti agama Islam. Kemudian apa? Fayabtalihumullah bi thalathi balayat. Kalau orang sudah lari dari ulama, di ceramahan embung, di dalilan alim, di pengawasan nunutan,
dikasih wejangan, balik. Nah, orang itu kata Nabi maka akan turun 3 bencana. Apa bencana yang pertama? Bencana yang pertama kata Nabi adalah yarfa'ullahu barakah min kasbihim. Allah cabut, Allah angkat keberkahan hidupnya. So, ini kan rasa Indonesia negaranya subur, tidak kurang apapun, dan liur wahya. Sehingga di Indonesia ada istilah soalnya pakai garpu. Apa itu? Enak-enak ribu-ribu. Ada yang gajinya di atas sudah separah gaji sebulan. Ada yang memang untuk mempertahankan hidup aja sulit sekali. Nah, ini yang paling banyak. Yang paling banyak di Indonesia adalah orang yang mempertahankan hidup. Ada istilah korek-korek cok. Kadang-kadang moreh terus, dia macok-macok. Sahab tuh tinggal dulu orang. Tukang apa itu? Kiri. Cahum. Ledeng. Itu untuk mempertahankan saja. Ya Allah, saya kan sering nanya ke supir angkot, Pak, bisa balas saja kan? Kenapa air macam kayak tumpahan sih? Kadang-kadang 30, kadang-kadang 40, kadang-kadang macam tukang mobil bensin nanti rokok tuh. Berarti kan itu kan untuk mempertahankan itu berat. Nah, kita alhamdulillah Bapak Ibu disebut Tuhan itu miskin juga enggak, dia sedang alhamdulillah. Memang Islam itu agama sedang. Islam itu agama sedang. Baca di Quran surah 2 ayat 143. Islam itu agama moderat. Tidak ke kanan NII, tidak ke kiri PKI. Kita di tengah. Itu kan Islam. Maka kita bersyukur Allah lahir di Indonesia, negara tersebut banyak ulama dan relatif aman. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin senang, itu mah biasa. Ya, itu mah biasa. Saya sih kemarin selama di IPDN beli senal digabung nyamper galur gitu. Begitu kalau teman senal nggak kulit tidak ada sebenarnya. Ada kayak mata era di sini disebut akhirnya digantian itu cepet kamu butut. Ya karena nama tiba-tiba saya nyeker. Ini kadang-kadang gitu Pak, dengan budget Yai Canak Musayana tinggal ilmu awal dibalik lah. Senal akhirnya dicoba ukuran butut aja. Enggak, bukan di sini ada saudara-saudara. Bapak Ibu mudah-mudahan seluruh orang sehat barokah dunia. Amin. Semangat jangan malas. Nah, ini belum selesai Pak. Mudah-mudahan nanti kalau ada apa saya dipanggil lagi untuk menjelaskan tentang apa. Ya bagusnya buat kita tanya jawab. Saya paling subuh di Masjid Al-Muhajir di Metro. Bila subuh buka kita diskusi, nah di sini resep. Baru Bapak nanti akan terpanggil jadi resep belajar Islam. Iya, jangan ceramah, harus diskusi, harus monolog, dialog. Baru di Quran yang disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Kita akan paham tentang Islam manakala kita dialog bertanya kepada ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.